Ojo tangi kon mukulin, awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo. Jin setan kang tak utusi, dodyo sembarang. Ojo layu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Halo semua, masih berjumpa dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun cerita hantu, email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Udah 1 minggu lewat aku nggak ngebacain email. Hahaha. Oke, sebelumnya itu aku mau ngumumin ya, pemenang giveaway untuk cerita horor terbaik itu jatuh ke ada siapa tadi namanya ya, yang satu di episode yang judulnya cerita Sundel Bolong di kampus UI episode 41, dan yang satu lagi adalah alhamdulillah episode pertama tentang My Little Angel. Nah, itu bagi kalian yang mendengarkan podcast ini ya, yang pemenangnya, selamat, kalian mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp100.000. Dan jika kalian mendengarkan podcast ini, tolong dibales email saya ya, soalnya saya tidak bisa menemukan Instagram, ataupun pada saat aku ngemail itu nggak dibales, mungkin nggak minat kali ya, saldo GoPay 100.000. Oke, ditunggu ya buat teman-teman yang udah menang, dan buat kalian yang belum dapat jangan berkecil hati, next nanti akan ada giveaway lagi buat yang kirim cerita yang paling horor banget bagi saya. Karena kalau bagi teman-teman gak ada yang ngasih tahu. Ya, ditunggu loh guys, kalian berdua untuk balas email aku ya. Baru kali ini podcast kisah horor ada giveaway. Kalian gak mau nih saldo GoPay 100.000? Kan lumayan banget buat makan, buat minum, apalah, sama pacar apalagi ya. Oke, kita lanjut, akan bacakan cerita. Kali ini udah ada 3 cerita yang akan aku bacakan. Sudah aku pilih semua. Dan apa ya, ya pokoknya itulah. Belibet banget ya, karena agak gak enak badan. Jujur aja hari ini agak gak enak badan, karena baru kali ini Surabaya dilanda hujan dan hawanya itu bikin orang sakit gitu ya. Jadinya itu batuk-batuk terus, meriang, merindukan kasih sayang, terus demam, kayak gitu kayak. Ya itulah penyakitnya orang jomblo itu kayak gitu. Tuh kan, belum apa-apa udah batuk. Anjim. Oke, langsung aja kita bacakan cerita pertama. Cerita pertama datang dari email, dan email pertama datang dari Hilda Setiani. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo Kak Ana, maaf sebelumnya kalau cerita ini sedikit panjang. Kejadiannya saat aku kelas 2 SMK. Pada waktu itu sekolahku mengadakan kegiatan bersami. Tapi sejak saat kegiatan dimulai, perasaanku sudah tidak enak. Acara doa bersama
dan pembagian kegiatan kelompok sudah beres. Kemudian kami disuruh berkumpul di lapangan depan musola. Acara berlangsung sangat seru, hingga kegiatan terakhir sebelum tidur pun lancar. Saat itu waktu sudah menunjukkan 9:30 malam. Karena takut mengganggu ketenangan warga sekitar, akhirnya kegiatan pun diakhiri. Semua diperintahkan untuk masuk ke ruang kelas yang telah dibagi-bagi sebelumnya. Untuk ruang tidur kami, ada larangan yang diberikan oleh guru pembimbingnya, yaitu tidak boleh mematikan lampu saat kami semua tidur. Masing-masing ruangan dijaga oleh satu panitia untuk mengawasi apakah kami sudah tertidur atau belum. Hampir semua yang ada di ruanganku tidak bisa tertidur jika lampu tidak dimatikan. Akhirnya, panitia itu mematikan lampu dan semua mulai tertidur. Perasaanku makin kacau karena kami semua melanggar aturan itu. Aku yang takut kemudian menyalakan lampu emergensi yang aku bawa. Tapi teman-temanku marah saat cahaya lampuku mengenai wajah mereka. Tidak ada 1 menit, tiba-tiba dari ruangan lain ada yang berteriak kencang banget. Kayak gitu ya teriaknya ya. Anjim lah. Sangat menakutkan. Semua panik dan ruangan masih dikunci agar tidak ada yang berlarian keluar. Terdengar panitia laki-laki berlari ke arah ruangan tersebut. Saat panitia meminta kami untuk tidur saja, malah semakin banyak suara teriakan yang kami dengar. Akhirnya lampu dinyalakan, dan kami semua diminta untuk membaca surat Al-Quran. Kami menangis ketakutan, sambil memeluk satu sama lain, dan saling menjaga diri agar tidak ada yang melamun. Semakin malam suasana semakin mencekam. Satu persatu temanku dihampiri oleh bapak-bapak yang menetralkan sosok yang mengganggu. Rata-rata mereka melamun sambil menengok ke arah pojok kelas. Ada satu murid kelas lain yang tiba-tiba berlari ke lapangan sekolah dan kembali masuk ke ruang kelas dengan wajah tegang. Kemudian dia juga dinetralkan oleh bapak-bapak itu. Semua guruku menghubungi orang tua murid untuk menjemput kami semua. Saat itu jam 1 pagi. Suasana sekolahku mendadak sangat ramai. Warga sekitar ikut membantu menggendong murid-murid yang kesurupan dan pingsan. Setelah guruku menelpon orang tuaku, ayahku segera datang menjemputku. Dari ruang kelas itu, menuju pintu gerbang masuk sekolah berjarak sekitar 20 meter. Seiring aku berjalan, aku melihat hampir seluruh murid perempuan yang kesurupan. Bergiliran sebelah kananku, kemudian sebelah kiriku, kananku, dan kiriku lagi. Seperti berusaha ingin mendapatkanku, tapi tidak bisa. Aku sangat panik dan ayahku segera membawaku pulang. Keesokan harinya kami masih masuk sekolah hanya untuk berdoa bersama. Dan murid yang semalam berlari ke lapangan menjelaskan kalau dia melihat sosok yang berlari ke arah lapangan, kemudian melambaikan tangan padanya. Anjir. Dan kemarin saat hampir maghrib, dia berfoto selfie di pojokan kelas yang kami tempati. Di dalam foto itu
ada sosok kuntilanak yang menunduk ke arah kamera. Tetapi foto itu sudah ia hapus. Anjing, sayang banget. Karena dia sangat takut saat teman-temannya berkata kalau di foto itu ia tidak sendirian. Ini belum berakhir Kak Ana, karena hampir setiap hari ada satu murid kelas lain yang selalu kesurupan setiap melewati kamar mandi samping kelas yang menuju musola belakang. Saking seringnya, dia jadi pindah sekolah supaya tidak kesurupan lagi. Yang aku dengar dulu sekolahku bekas pemancingan dan rawa-rawa yang diisukan sering menjadi tempat pembuangan anak jin. Dan entah kenapa anjing lah merinding. Dan entah kenapa disisakan satu empang pemancingan dibiarkan menjadi kolam ikan di tengah sekolahku, dan guruku juga ada yang pernah melihat rambut mengambang di pinggir empang itu. Sekian ceritaku, terima kasih banyak Kak Ana sudah membacakan ceritaku. Semoga Kak Ana sehat selalu. Oke, thank you buat ceritanya ya. Siapa ini? Hilda. Aduh, serem. Gila. Merinding coy, beneran nih, gak bohong, merinding tiba-tiba dari punggung sampai ke leher itu merinding seketika, anjim lah. Dan pada saat aku ngebacain ini cerita ya, aku tuh jadi kebayang sama kisah aku waktu aku kesurupan di sekolah. Ya, waktu aku kesurupan di sekolah, tapi bedanya, emang sih aku waktu itu kesurupannya itu malam hari, ya habis isya. Tapi bedanya ini pada saat kegiatan MOS yang dulu pernah ada teman aku meninggal pada saat MOS tersebut. Dan malamnya pada kesurupan massal di situ. Dan yang mulai itu pertama aku, cuy, gila kan? Emang aku pembawa sial kali pada saat itu. Dan kalau bisa dibayangkan ya, karena sekolah aku sekarang ini, yang sekolah sekarang udah pindah lokasi, karena yang gedung yang lama itu kemarin sempat dibuat pondok pesantren ya, mohon maaf, pondok pesantren orang bercadar gitu, tapi habis itu dijual gitu tempatnya. Dan itu lokasinya angker banget, sumpah gelap semua itu. Dan tadi pada saat aku ngebacain ini ya, yang pada saat ada di yang temennya lari ke lapangan itu, aku langsung terbayang coy, lapangan di sekolahku pada saat itu. Gila, serem dan tiba-tiba langsung merinding. Baru cerita pertama udah merinding cuy, gimana cerita kedua, ketiga, keempat, kelima? Oke, thank you ya ceritanya buat Hilda Setiani. Next ditunggu cerita berikutnya ya. Yang jelas yang serem loh ya, jangan sampai yang gak serem. Oke, kita lanjut ke cerita kedua ya. Cerita kedua datang dari ini mau disebutkan namanya apa enggak ya? Oke, enggak aku sebutkan namanya ya. Sebut aja namanya SW121, oke? Judulnya adalah Horor dari Dalam Kabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia kasih nama samaran. Namaku Agus. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pamanku waktu dulu masih kerja jadi masinis. Karena sekarang udah pensiun cukup lama. Kami yang cukup dekat dan paman sering cerita-cerita pengalaman horornya saat dinas. Karena emang dia tahu kalau aku suka banget dengan hal-hal berbau mistis. Pamanku sebut saja namanya Sandi. Waktu itu masih berusia cukup muda. Mendapat jadwal dinas sekitar pukul 23:20 malam. Membawa lokomotif aja tanpa gerbong. FBI, satu lokomotif ada 2 orang masinis dan asisten. Rute malam itu kebanyakan melewati pedesaan dan hutan. Kira-kira pukul 1 tibalah di daerah yang memang terkenal angker,
yaitu hutan. Cuaca pun saat itu sangat mendukung. Gerimis-gerimis mesra gitu, anjay, gerimis mesra. Gangguan pun dimulai begitu masuk area hutan di pinggir rel. Terlihat banyak makhluk-makhluk dengan bentuk yang tidak wajar. Kebanyakan manusia dengan organ tubuh yang tidak utuh. Karena memang kereta cukup sering nabrak orang. Saking seringnya dapat gangguan mistis, pamanku seolah terbiasa menghadapi hal-hal semacam itu. Setelah itu masih di daerah yang sama. Di kejauhan tampak bayangan putih di tengah rel, seakan menghadang jalannya kereta. Semakin dekat ternyata bayangan itu malah berjalan mendekat. Pamanku melihat ke arah asistennya di samping. Terlihat dia seperti tidak melihat apa-apa. Itu berarti pamanku seakan berpikir itu sudah berlalu. Itu berarti pamanku seakan merasakan sendiri gangguan itu di tengah hutan. Anjim, salah baca. Semakin mendekat, akhirnya ditabraklah bayangan putih itu. Dan yang pasti, tembus seakan tak ada apa-apa. Paman pun berpikir itu sudah berlalu. Namun gak berapa lama, pundak pamanku seakan-akan ada 2 tangan yang megang di bahu kanan dan kiri. Anjim, langsung deh aku ngeliat pundak aku dong. Pundak. Dia pun menengok ke belakang. Terlihat seorang wanita berbaju putih, kuntilanak, dan paman pun putih. Paman pun walaupun begitu tetap fokus ke depan. Tiba-tiba terasa kepala si Kunti mendekat ke telinga paman sambil berkata, "Kangen aku ora, Cah Bagus." Anjing. Diiringi tawa si Kunti yang khas. Oke, aku praktekkan dulu ya. Kangen aku ora, Cah Bagus. Gitu ya. Sambil tetap fokus nyetir, paman teringat dulu sebelum kerja jadi masinis. Dia sering lewat daerah situ bawa motor saat mau pulang kampung dari kota tempat dia bekerja dulu. Jadi flashback ke saat sering pakai motor lewat situ. Jalan aspalnya pun sepi banget, gak ada rumah penduduk di suatu tikungan. Hampir setiap malam pas lewat situ, paman selalu melihat bayangan Kunti. Kadang diam berdiri di pinggir jalan, kadang juga terbang. Terbang coy, terbang. Aku langsung kebayang filmnya Susana ini. Sampai di suatu malam. Saat itu paman lewat situ sekitar tengah malam. Di tikungan yang sama, tiba-tiba motornya mati. Dia pun heran karena saat itu motor yang dia pakai belum berumur 2 tahun. Apalagi perawatan juga rajin. Setelah dicek segala macam, akhirnya motor pun mau jalan lagi. Tapi tiba-tiba terasa berat banget. Spontan dia ngelirik ke spion. Terlihat ada wanita pakai baju putih bonceng di belakang. Kalau cewek merinding anjing. Kalau cewek normal kan arahnya ke kiri lah. Ini ke arah kanan.
dia teringat ucapan temannya dulu. Misal, misal, menghadapi sesuatu seperti itu, coba tetap tenang dan bicara baik-baik. Akhirnya dia pun bilang dalam bahasa Jawa, "Assalamualaikum, misalnya mau numpang gak apa-apa, tapi jangan ganggu aku." Kira-kira seperti itulah saran dari teman pamanku. Setelah itu pun si Kunti hilang entah kemana. Motor pun kembali normal. Kembali lagi ke kabin lokomotif. Paman pun beranggapan bahwa Kunti yang megang pundaknya adalah Kunti yang sama dengan yang bonceng motornya dulu. Aduh, kok merinding ya? Kata paman, memang si Kunti itu cantik, walaupun pucat mukanya. Ternyata dikangenin cewek cantik walaupun demit. Anjing lah. Aduh, kok gila. Ini malam hari gila banget ini. Oke, fokus sana. Paman kembali ngomong hal yang sama ke si Kunti seperti saat waktu itu. Tentunya pelan, takut kalau partnernya dengar malah jadi takut. Dan si Kunti pun terbang keluar nembus kabin. Dan suasana kembali kondusif sampai ke tempat tujuan. Cerita dari paman sebenarnya banyak banget yang mungkin lain kali aku ceritain lagi. Paman bukan orang indigo, namun dia cukup peka dengan hal-hal semacam itu. Oke, sekian dulu Mbak. Kapan-kapan coba aku nulis lagi. Tetap semangat bikin podcast dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Agus. Kok merinding aku ya jadinya. Gila. Gila, sumpah. Ini berarti jadi ada salah satu tips ya dari Mas Agus. Dari tips dari pamannya ini. Lebih tepatnya dari teman pamannya. Jadi, kalau kalian melihat atau mungkin kalian berada di lokasi yang mungkin terbilang sangat angker dan pada saat itu jalan di lewat tengah malam ataupun pokoknya malam hari yang posisinya itu lagi sepi banget jalanannya dan angker. Kalau kalian melihat sesuatu, mungkin ada Kunti atau mungkin sosok yang misterius. Anjing. Kaget aku, anjing, kucing. Kalau kalian melihat sesuatu yang sekiranya aneh, yaitu mungkin Kunti yang ngebonceng di motor kalian dan posisinya itu adalah di sebelah kanan ngeboncengnya, itu kalian coba langsung ngomong aja. Ya jangan lupa dengan ucapan salam dulu ya, dan niatkan kalau memang dia tidak mengganggu, kayak gitu. Itu tips sih ya. Ada tips ini dari temannya pamannya Mas Agus gitu ya. Aduh, merinding gila. Itu nggak bisa kita bayangin ya kalau kita jadi ya pokoknya yang kalau kita kerja tengah malam, pulang lewat tengah malam, apalagi kalau pegawai pabrik itu ya biasanya yang shift sampai dari malam sampai dini hari itu pasti banyak banget gangguannya, atau mungkin pokoknya pekerja-pekerja gitulah kayak perawat, dokter atau apalah yang pokoknya dia kerjanya shift malam itu pasti banyak banget kejadian-kejadian yang janggal. Kalau aku sih belum pernah ya kerja sampai shift malam gitu karena kerjaanku dulu nggak ada shift-shiftnya. Oke, thank you ya Mas Agus buat ceritanya. Ini serem banget, sumpah serem. Ini next ditunggu cerita berikutnya yang lebih serem lagi ya. Gila, merinding banget sumpah. Oke, lanjut dulu ke cerita terakhir. Ini cerita terakhir datang dari DM Instagram. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo Kak Ana, aku mau cerita nih. Kampung saya dulunya terkenal angker dan sering terjadi penampakan. Langsung aja, begini ceritanya. Pada waktu itu, kampung kami digegerkan oleh Suara apa ya tadi?
Anjim lah. Oke, lanjut. Pada waktu itu, kampung kami digegerkan oleh hantu anak kecil laki-laki yang memakai baju Jawa zaman dulu. Suatu malam sekitar pukul 11:30 ke atas, ada seorang perawat berjalan pulang ke kampung sebelah. Karena memang rumahnya di sebelah kampung saya. Perawat tersebut lebih suka lewat jalan belakang di kampung kami tiap pulang dinas. Alasannya karena lebih cepat dan dekat. Jalan belakang kampung kami berupa lapangan besar yang ditumbuhi banyak rumput, ilalang, dan pohon-pohon besar. Sehingga jika malam hari tiba, lapangan tersebut sangat gelap dan terasa aura mistisnya. Waktu dia jalan kaki, tiba-tiba dia melihat sesosok anak laki-laki menunduk sedang asik main tanah di samping rumah tetangga yang tinggal di sekitar lapangan. Dia berpikir, kok aneh, malam-malam jam segini masih ada anak kecil main di luar. Kok dibiarkan sama ibu bapaknya? Tapi kok pakai baju batik zaman dulu? Apa mungkin baru marah dengan orang tuanya? Tanpa pikir panjang atau merasa curiga sedikit pun, perawat tersebut langsung mendekati anak kecil itu sambil berkata, "Dek, kok jam segini masih di luar?" Karena merasa pertanyaannya tidak dijawab, perawat itu semakin mendekati si anak sambil bertanya lagi, "Dek, kok belum pulang?" Tapi anehnya, semakin didekati anak laki-laki itu, semakin memundurkan badannya dengan menunduk. Gak bisa ngebayangin aku coy. Aku bisa ngebayangin itu. Lalu tiba-tiba anak itu lenyap. Melihat anak itu lenyap di depan mata, si perawat pun lalu lari terbirit-birit ketakutan. Keesokan harinya, jika pulang kerja malam, si perawat tersebut tidak berani lagi lewat lapangan, tapi muter lewat jalan depan kampung kami. Oke, ini udah selesai ceritanya. Gila ini ceritanya. Kenapa ya 3 episode ini lumayan serem-serem semua. Gak bisa aku ngebayangin. Oke, thank you untuk teman-teman semua yang sudah kirim cerita. Ada dari Hilda, Mas Agus, dan tadi satunya adalah salah satu pengirim dari DM Instagram. Ini gak ngecewain banget ya, 3 cerita ini gak ngecewain banget sumpah, karena mulai dari cerita pertama aja aura-aura merindingnya itu udah mulai berasa ya, beda sama kalau aku cerita-cerita sebelumnya itu mesti biasanya kalau aku ngerasa merinding itu pasti di cerita kedua, cerita ketiga itu baru ngerasain ngerinding. Kalau nggak gitu cerita pertama merinding, tiba-tiba cerita kedua ketiga itu udah biasa aja kayak gitu. Tapi ini dari cerita pertama sampai cerita terakhir ini lumayan membuat aku merinding banget. Menurut kalian cerita mana yang paling serem buat kalian? Oke? So, jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman dari teman-teman atau mungkin dari kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, tetangga, kekasih gelap, kekasih hayalan, siapapun itu, kalian bisa langsung aja kirim cerita ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan podcast kisah horor sudah bisa didengarkan melalui Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru ya. Apalagi ya? Jadi bingung deh. Ya pokoknya itu deh.
Ditunggu untuk cerita kalian yang lebih serem ya. Dan aku ingetin lagi buat 2 orang pemenang yang sudah aku email. Ada yang cerita pertama itu tentang pengalaman horor ketemu sundel bolong di kampus UI, dan yang cerita kedua adalah episode pertama yang My Little Angel. Mungkin episode pertama itu udah lama banget ya, itu bulan April aku ngebacainya. Itu aku udah email, jangan lupa dibuka emailnya dan tolong dikirimkan nomor handphonenya untuk aku bagikan saldo GoPay sebesar 100.000 rupiah untuk 1 orang pemenang. Tuh kan lumayan dapat saldo GoPay 100.000 buat makan, minum, jajan sama pacar, atau mungkin kencan sama pacar pakai saldo GoPay gitu kan. Atau mungkin mau saldo OVO boleh, mau ditransfer di OVO, di GoPay boleh-boleh aja. Kalau OVO kan dapat cashback tuh, lumayan banget kan. Oke, thank you semua udah ngedengerin podcast kisah horor di episode 55, dan nantikan episode-episode berikutnya. Oke? Akhir kata, saya Ana dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.